Nggak kapok? Awalnya kapok banget, sempet trauma malah ya, nggak bisa makan, susah tidur gitu kan. Iyalah. Gitu, karena hilang uangnya tuh cepet banget gitu, hanya dalam jangka waktu 2 minggu lah. Itu stres sih. Stres Kayaknya sih. kita ngumpulin duitnya Iya makanya. takes time banget, hilangnya 2 minggu gitu. Iya. Tapi waktu forex, waktu terjun di trading forex ini, Bapak negara tahu? Tahu. Jadi pas tahu dia aku loss, malah dia yang semangat. Ayo kita belajar, dia bilang gitu. Oh. Iya. Ayo kita belajar, jangan nyerah kata dia. Kayaknya aku juga tertarik nih sama trading kata suami. Akhirnya suami juga trader sekarang. Jadi kita dulu belajarnya bareng-bareng. Kalau memang anak itu passion misalnya di trading ya, enggak terlalu harus fokus sama sekolah malah. Kalau emang mau jadi bener deh, aku gitu. Serius? Kalau kamu mau passion di situ, jalanin itu aja gitu. Sampai kamu benar-benar expert di situ gitu. Hai semua, teman Valburi kembali lagi bertemu dengan saya Sisilia, tentu saja dalam acara GGS, gagal nggak selamanya. Kalau kemarin-kemarin ya, kita udah ketemu sama para narasumber-narasumber yang gagah dan berani. Ini ada yang nggak kalah spektakuler teman-teman. Jarang ya, sangat jarang bahkan di dunia perdagangan secara digital ini kita menemukan sosok wanita yang berhasil dan sukses gitu kan. Nah di kesempatan kali ini teman-teman, Sisil punya tamu istimewa nih. Nah tamu istimewa ini bernama Ulfa. Halo. Apa kabar? Sehat. Welcome ya, welcome to Thank GGS, you. gagal gak selamanya. Iya. Mungkin kita mau kenalan lebih lanjut nih. Siapa sih kayak kok bisa sih cewek nih, beneran nih cewek nih, pasti pada tanya kan. Iya, Karena kan iya. kebanyakan yang aktif di bisnis kayak kita ini gak bisa dipungkiri cowok ya. Betul. Dan kali ini kita punya tamu spesial gitu. Nah Kak Ulfa sendiri ini merupakan seorang ibu rumah tangga ya harusnya ya. Betul. Full time Full time ibu rumah tangga ya. Betul. Seorang ibu rumah tangga teman-teman. Tapi sebagai seorang ibu rumah tangga gak mau gitu aja, tetap harus menjadi wanita yang bisa menghasilkan Iya gitu dong, ya. pastinya. Harus tetap bisa menghasilkan. Nah, side income-nya didapat dari bisnis serupa ya kan, Iya. dari bisnis perdagangan digital. Tapi sebelumnya udah pernah bisnis yang lain-lain nih Kak Ul? Sebelumnya aku wanita karir ya, jadi kerja di bank dulu sebelumnya. Sekitar 9 tahun lah. 9 tahun di bank ya. Baru resign, lumayan. Lama loh 9 tahun di bank. Iya. Gak sedih waktu pertama kali resign? Lumayan sih, sempat shock juga ya, tiba-tiba yang biasanya sibuk tiba-tiba jadi berumah tangga. Di rumah juga sibuk sih, cuma kan beda ya. Sibuknya Kerja, beda iya, ya. sibuknya beda. Dan biasa menghasilkan kayak pundi-pundi Betul. emas nih. Sekarang kayak, lah kenapa bayi gue lagi lihat. Walaupun anak sendiri mungkin kayak, ya dia lagi. Iya betul. Makanya coba trading gitu Oke, kan. tapi waktu di bank sebenarnya udah tahu trading? Lebih ke investasi sih. Lebih ke investasi ya. Iya. Jadi pertama kali tahu trading kapan nih Kak Ul? Sekitar tahun 2016 ya. Jadi dulu tuh kayak ada marketing broker gitu yang nawarin ke aku gitu. Oh berawal dari marketing broker. Betul, berawal dari marketing broker. Bukannya aku sengaja mau trading forex cari-cari sendiri gitu sih, enggak sih. Terus akhirnya abis ditawarin tertarik nih Ditawarin ceritanya? tertarik karena dulu dia kan cuman menawarkan janji-janji manis aja lah, keuntungan gitu kan. Oke. Tanpa memberitahu potensi kerugiannya gitu kan. Taunya berakhir dengan loss, dengan gagal gitu kan. Kalau boleh di spill nih, ini kalau boleh aja. Berapa? Untungnya gak terlalu banyak sih, sekitar 50 juta. Karena kan dulu awal mula mau coba, cuma karena kena margin call 2 kali, nambah top up dana 10 juta, tambah lagi 10 juta. Ya 10 juta. sayang sih sebenarnya. Sayang Itu banget. bukan duit kecil loh, bukan gak terlalu besar, tapi itu bukan duit kecil. Iya, betul. Itu mah duit besar Kaul. Iya betul. Itu kalau buat tabungan si Dede tuh, Dede bisa. Tapi kan udah terbayarkan happy. ya. Iya, yang iya. hilang itu pada akhirnya tergantikan lebih gitu.
Puji Tuhan ya kan, alhamdulillah. Loh, oke nih, akhirnya nih kan kena scam ya. Anggaplah kita bukan ngomongin scam broker, bukan ngomongin scamming kayak yang terjadi beberapa waktu lalu. Robot enggak, cuman maksudnya Sisil kan akhirnya kena prank si marketing gitu kan. Enggak kapok. Awalnya kapok banget, sempet trauma malah ya gitu, sempet nggak bisa makan, susah tidur gitu kan. Iyalah. Gitu, karena hilang uangnya tuh cepet banget gitu, hanya dalam jangka waktu 2 minggu lah, 2 minggu 3 minggu gitu. Itu stres sih. Stres Kayaknya sih. kita ngumpulin duitnya Iya makanya. takes time banget, hilangnya 2 minggu gitu. Iya, cuma karena masih ada rasa penasaran dan masih ada keyakinan nih kayaknya trading forex tuh bisa kok ngasilin cuan gitu. Akhirnya aku bangkit tuh, belajar, fokus untuk belajar, cari tahu gitu gimana sih cara trading forex yang benar. Karena kan dulu aku cuman sekedar ya pasang posisi aja tanpa melakukan analisa dan percaya aja gitu sama si marketingnya. Jadi dia kayak suka kasih sinyal kan, bu beli nih, bu beli jual. Bahkan pernah sampai dia minta ID sama password gitu kan. Dan Kasih waktu nggak? aku lah awam banget tuh, aku kasih gitu kan. Dan dia ngelakuin trading. Dan semakin kacau, itu yang penyebab aku salah satunya jadi margin call gitu. Parah sih buat trader-trader pemula, hati-hati jangan sampai kasih Password. ID dan password walaupun ke orang brokernya sendiri. Bener ya, karena teman-teman maksudnya gini, ID dan password itu kan sama kayak kartu ATM sama PIN BCA kita loh. Iya. Terus dipakai orang buat shopping. Nah, hebat benar gitu kan. Iya, makanya. Oke. Terus akhirnya waktu mencoba bangkit nih, waktu kayak oke deh, belajar deh. Itu belajarnya gimana? Belajar dari online, cari mentor? Iya, awal mulanya sih belajar sendiri dari video YouTube, baca-baca di Google, terus baca buku juga. Cuman masih belum merasa kurang gitu. Sempat aku ikut member yang berbayar juga gitu. Jadi dia kayak keluarin sinyal trading, sama ada edukasinya juga sih. Ternyata nggak jadi jaminan juga tuh. Padahal yang punya member ini terkenal jago trading lah gitu. Terkenal dia suka banyak profit segala macam. Ternyata pas aku ikut bukannya tambah profit, malah semakin loss gitu. Terus edukasi yang dia kasih juga nggak cocok nih sama aku. Nah ini Sisil penasaran nih, abis ikut orang yang jago trading ya kan, jago trading udah terkenal, udah kelihatan profitnya. Ini maksudnya gimana? Yang dia pamerin cuman profitnya doang? Atau yang bikin loss tuh apanya? Sinyalnya kah? Beliau memberi sinyal kah? Atau beliau ngajarinnya setengah-setengah kah? Apa yang mengakibatkan bisa loss? Kalau dulu kan aku lebih menyalahkan si orangnya ya, di saat aku masih awam gitu kan. Tapi setelah banyak belajar ternyata kita mau ikut member apapun, dia kasih trading sinyal apapun dan orang itu misalnya jago gitu. Tapi kalau kita memang pengalamannya masih kurang, itu tetap kita nggak bisa ngikutin dia karena ada psikologi trading. Yang psikologi trading itu tiap orang beda-beda dan itu butuh experience yang cukup lama. Orang baru ini nggak bisa nyamain psikologi tradingnya sama yang udah expert gitu loh. Oh, I see. Itu sih kuncinya tuh di situ. Jadi dari situ aku udah nggak mau lagi tuh ikut-ikut sinyal trading karena aku pikir percuma gitu karena psikologi orang berbeda-beda. Dan kalau kita ngambil keputusan bukan berdasarkan analisa kita, kepercayaan dirinya tuh beda ya. Iya kan, kalau kita udah analisa sendiri, kita udah ngerti, kita tuh bisa lebih percaya diri gitu kan. Tapi kalau cuman info-info dari orang aja kan percaya dirinya kurang. Jadi di saat itu floating loss kita kan jadi deg-degan, jadi panik, akhirnya di cut loss. Taunya besoknya malah profit gitu kan. Jadi kuncinya ya di psikologi itu gitu yang memang butuh experience lama yang nggak bisa dipelajari secara cepat. Mungkin analisa teknikal, fundamental, money management, risk management itu kita bisa pelajari secara cepat. Tapi psikologi trading, teori aja mungkin tapi prakteknya itu butuh experience yang bertahun-tahun lah ibaratnya. Lebih cukup sulit lama. ya, lebih sulit. Berapa lama kalau buat Kak Ulfa? Until 5 years lah. Jadi, seriously? Betul. Buat bentuk psikologinya tuh butuh 5 tahun. Iya, jadi kalau ada yang sering menjanjikan trading forex semudah itu, tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu teman Falguri. Tapi kalau udah nemu
strategi tradingnya oke, mudah kok, bisa kok ngasilin. Menyenangkan. Cuma prosesnya itu sedikit orang yang mau mengalami prosesnya. Jatuh bangunnya tiap Betul. orang itu kan beda-beda jangka Iya. waktunya, dan maksudnya are you fight or not? Iya. Beneran mau fight for it or not Iya, gitu kan. iya, betul. Oh my god, ternyata seru juga ya. Seru banget. Itu kalau di total boleh spill lagi nggak nih buat teman-teman nih? Berapa sih total uang belajarnya Kak Ulfa? Ratusan sih kelihatannya pasti. Ratusan ya kayaknya. Ratusan sih iya, pasti. sama Tapi maksudnya BMM. kayak amit-amit jong bayi, kayak kemarin kan beberapa hari yang lalu, beberapa saat yang lalu sih ada ketemu orang yang kayak, oh gue udah habis M nih, gue Nggak bisa sih. sampai nih. Enggak ya, Nggak ratusan sampai. ya. Karena aku masih memang mengontrol berapa sih dana yang bisa aku pakai untuk trading gitu. Nggak semuanya Oke. aku, karena All kan in aku kesana ibu rumah ya. tangga, aku mengatur banyak keuangan di keluarga juga gitu. Kalau semuanya aku all in di forex ya, aku bisa kena marah suami. Menteri Keuangan ini juga susah Iya, ya. Jadi Menteri Keuangan ini juga susah loh ya. Menteri Keuangan keluarga ini maksudnya kayak duitnya ada, maksud hati mau ngembangin, kena resiko segala Iya. macam. Tapi waktu forex, waktu terjun di trading forex ini, Bapak negara tahu? Tahu. Jadi pas tahu dia aku lost, malah dia yang semangat. Ayo kita belajar, dia bilang gitu. Oh. Iya. Ayo kita belajar, jangan nyerah kata dia. Kayaknya aku juga tertarik nih sama trading kata suami. Akhirnya suami juga trader sekarang. Jadi kita dulu belajarnya bareng-bareng, dan dia ibaratnya yang justru lebih konsisten trading forex tuh saat ini suami gitu. Harusnya undang dua-duanya ya. Harusnya undang dua-duanya nih. Nanti ya teman Falburi kita cariin waktunya. Nah, tapi maksudnya Pak Suni nggak marah nih. Pak Suni sama sekali nggak ada yang kayak, wah gila duit segitu loss tuh berharga loh beb gitu misalnya. Enggak sih, karena kan dulu pakai uang tabungan aku sih sebenarnya. Tapi di saat loss aku minta ganti suami. Nggak mau rugi kan? Iya ya, daripada suaminya lihat nggak bisa makan, nggak bisa tidur, ntar sakit, anak gue kenapa-kenapa, gue ganti aja. Tapi akhirnya dia, ya udah kalau gitu kamu kalau mau serius setelah belajar. Aku juga tertarik kok. Gitu. Akhirnya kita belajar Akhirnya bareng-bareng. belajar Gitu. Oh jadi berawalnya ini pakai modal pribadi ya. Modal Maksudnya pribadi. memang kebetulan punya tabungan. Iya. Itu yang dipakai. Jadi bukan dimodelin sama Pak Su nih. Bukan, karena kan dulu kan waktu aku kerja aku ada nabung kan. Iya. Dan uangnya memang uang dingin lah, gak kepake. Karena semenjak aku nikah kan seluruh kebutuhan keluarga kan udah di cover suami Iya, gitu kan. ada Pak Su ya yang bertanggung jawab Betul, penuh daripada ya. dianggurin di deposito kan. Ya udah deh coba di. Ayo cobain. I gitu. see. Nah, ada nggak sih nih Kak Ul tips and trick nih buat teman-teman Falburi untuk mengatur keuangan? Maksudnya berapa sih modal yang bagus atau oke, mungkin pertama gini, modal berapa sih yang bagus untuk memulai trading? Kalau ini nggak bisa disamaratakan ya, kalau Oke. menurut aku pribadi, karena kan kondisi keuangan orang beda-beda, kebutuhannya beda-beda, tujuannya untuk trading juga berbeda-beda. Beda-beda, ya. Yang pasti itu harus pakai uang dingin. Oke. Ya, terus untuk pemula jangan langsung pakai modal besar gitu. Oke, malah jangan modal besar Iya, ya. jangan modal besar, karena di awal itu jangan dulu fokus cari cuan sih, berdasarkan pengalaman aku ya. Iya. Fokusnya belajar dulu gitu loh. Oke. Jadi di saat ibaratnya uang belajarnya jadi nggak mahal. Nggak mahal. Nggak Nah, mahal. tapi kan kalau berkembangnya zaman nih, sekarang kan belajar bisa pakai demo account. Ada nggak sih perbedaan belajar demo account sama yang cemplungin duit gitu? Nah benar tuh, untuk pemula iya betul, di Falburi juga ada ya demo Iya, account. kebetulan di Falburi ada demo account. Enaknya sekarang ada demo account, makanya bisa langsung terjun dulu tanpa harus ada risiko kehilangan uang kayak aku dulu kan. Oke. Cuman bedanya memang kalau pakai demo account itu psikologi tradingnya lebih tenang, karena kan kita ngerasa uangnya uang bohongan nih gitu. Iya, iya, Jadi iya. kita nggak terlalu cemas, nggak terlalu panik, lebih rileks lah gitu Iya. kan. Tapi begitu kita pakai akun real, baru deh kita akan ngerasain gimana paniknya saat loss gitu Oke, kan. jadi Nah, lebih kacau ya. Iya, Nah, betul. jadi kalau menurut Kaul ini buat teman-teman Falburi yang mau memulai atau sudah memulai, udah punya akun tapi belum diapa-apain ini, menurut Kaul trading yang benar itu enaknya itu menurut Kaul ya. Ini kan Iya. kita bicaranya kan personal aja nih. Iya, iya. Paling enak itu belajarnya pakai demo akun atau langsung real account? Pakai demo akun dulu ya. Tetap demo Iya, akun ya. Nggak pakai maksudnya
Kan pengaruh ke psikolog nih Kak. Jadi kalau menurut aku ya, pertama yang benar-benar baru banget nih pakai demo akun dulu. Nah, Oke. setidaknya tahu dulu nih trading forex itu kayak gimana sih. Jadi kan Oke. ada gambaran. Barulah dari situ sambil belajar teorinya. Analisa teknikal itu apa sih? Fundamental, risk management, money management, psikologi trading, semuanya dipelajarin. Kalau udah mulai tahu tuh teorinya apa, kemudian udah coba-coba cepat pakai analisa kita sendiri di akun demo dan ternyata memang terbukti oke, barulah buka Yang akun real. real. Itu Oke. pun harus dimulai dengan modal kecil aja dan lot kecil gitu kan. Oke. Niatnya belajar dulu. Niatnya belajar Kalau dulu. udah terbukti nih kita udah punya strategi tradingnya oke, udah terbukti bisa profit konsisten, barulah mulai tambah modal, lotnya dibesarin. Oke. Nah Kak Ul, kalau sejauh ini nih dalam bisnis perdagangan digital nih kan dengan berkembangnya waktu, terbukti nggak sih? Maksudnya dengan uang belajarnya Kak Ul sampai hari ini menjalani bisnis ini, balik nggak uang belajarnya? Balik banget. Balik banget. Iya, balik. Cuman memang prosesnya nggak sebentar. Oke, it takes time ya. Text time Berapa untuk lama? belajar. Itu aku baru bisa benar-benar cepet sih misalnya profit. Tapi kan untuk konsisten itu susah ya. Susah. Tiba-tiba besok loss, profit, loss. Nah, sampai kita temu strategi trading yang oke, yang fix. Ternyata memang nih bisa kasih aku profit secara overall ya. Ketika loss dan profitnya dikurang tuh masih tetap profit. Itu sekitar 4 tahunan, 5 tahunan. 4-5 tahun ya. Iya, baru dari situ setelah kita temuin strategi trading cepet deh baliknya. Boleh di-spill nggak nih buat teman Falburi strategi apa yang dipakai? Aku sih sekarang lebih pakai nama supply and demand. Jadi Supply and demand supply and area demand, ya. iya lebih itu sih. Jadi setelah aku pelajari dulu kan aku kalau pakai analisa teknikal tuh lebih banyak gitu ya pakai chart pattern lah apa segala macam. Setelah aku pelajari ternyata analisa teknikal itu semakin sederhana tuh semakin baik. Jadi kuncinya tuh bukan ada pada seberapa banyak sih teknik yang kita pakai, tapi seberapa konsisten kita pakai teknik itu sampai akhirnya kita percaya tuh sama teknik itu bisa menghasilkan. Jadi ke psikologinya juga kita udah percaya jadi bisa disiplin. Lebih tenang Lebih ya. tenang. Kuncinya tuh harus disiplin juga. Iya gitu. Oke, ngomong-ngomong disiplin nih, Kak Ul tradingnya tiap hari dong? Aku sekarang nggak maksain ya gitu. Ya, oke. Jadi lihat sikon market, lihat analisa aku nih ada yang oke nggak nih. Kalau ada yang oke ya aku trading. Kalau nggak ada ya nggak usah dipaksain daripada ujung-ujungnya loss gitu kan. Oke, jadi trading itu nggak harus tiap hari? Nggak harus tiap hari, tergantung analisa kita. Memang ada peluang nggak nih gitu kan. Oke, ada kepikiran nggak sih Sisil trading ini akan menjadi salah satu kayak this is my apa ya bahasanya kayak opportunity, ini akan menjadi bisnis aku dengan suami aku, kita akan trading for living gitu. Iya ada. Iya. Iya ada. Bahkan aku juga berencana untuk ngajarin ini ke anak aku gitu kan. Oh ya, ini Iya. ngomong-ngomong anak-anak umur berapa ya? Paling gede sih masih SD ya. Nggak mungkin dalam waktu dekat dong berarti Iya ya? enggak, sekarang sih masih baru diajarin saham investasi. Udah diajarin tapi anak SD-nya. dengan cara anak-anak ya Iya, gitu iya, kita iya. penjelasannya. Cuma nextnya memang ada ke sana bukan tanpa alasan sih. Apa tuh? Karena kan anak aku tuh tes kepribadian ya. Hasil dari tes kepribadiannya itu salah satu karir yang memang cocok dengan bakat dan pribadi dia itu future trading gitu. Really? Dan pialang saham. Iya. sama Itu- sama seperti aku itu gitu. another blessing ya. Maksud Iya. aku kan kayak sekarang bisnis trading tuh bisnis menurut Sisil nih ya. Bisnis trading memang bisnis yang paling enak kan. Iya. You can do it everywhere, anywhere, mau jam berapa aja, Betul. suka-suka lah. Iya. Kasarnya gitu. Itu mah another blessing. Maksudnya udah terlahir sebagai anak Iya. yang kayak kerja trading aja bisa gitu Iya, kan. tapi kan tetap harus Memang harus ada Iya, kita- pendampingannya. betul, iya. Gitu. Nah, Kak Ul, kalau kita ngomongin bisnis trading ini kan sebenarnya nggak cuma trading aja iya. yang bisa menghasilkan pemasukan. Nggak ada kepikiran nih buat Kak Ul sebagai ibu rumah tangga mungkin suatu saat pengen, Sil jatuh bangun aku udah oke. Uang belajarnya udah oke. Mungkin one day aku mau mentorin orang mungkin atau apa gitu, ada kepikiran nggak sih Kak Ul? Ada ya, dan memang bukan di forex ya, di saham.
aku memang udah ada bantu orang kayak untuk bikin seminar, kelas kayak gitu. Kalian aku pun belajar. Ya mungkin nanti nextnya aku mau buat sendiri juga gitu kan. Ya. It's another good opportunity kan maksudnya. Betul. Karena kan kalau kita lihat sekarang kayaknya teman Valburi ini banyak yang masih SMA, SMK dan produknya pun udah macem-macem kayaknya yang teman-teman transaksiin yang kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu juga nih Kak Ul, mungkin Kak Ul boleh sharing-sharing sama teman-teman Valburi nih. Kira-kira nih buat teman-teman nih kalau mau memulai trading, kira-kira apa sih yang harus teman-teman siapin? Yang harus siapin ya pasti ilmunya dulu ya, jangan langsung terjun. Atau kalaupun mau langsung terjun, itu pakai akun demo dulu, kemudian siapkan modalnya juga tentunya gitu kan. Kalau udah ada modalnya, seperti yang aku bilang tadi, pakai dulu modal kecil, jangan langsung pakai lot besar. Ya udah nikmati prosesnya, intinya sih harus belajar gitu. Harus mau sama prosesnya ya. Belajar. Kalau trading cepat kaya tuh gimana ceritanya? Nggak ada ya? Nggak ada. Aku tuh salah satu yang aku pelajari ya dari kegagalan itu, dulu aku berpikir trading ini cara cepat buat kaya nih. Kebanyakan kan anak muda sekarang berpikir seperti itu ya. Ternyata memang nggak ada gitu kan cara cepat untuk kaya, dan cari uang itu nggak semudah klik sell and buy kemudian profit gitu. No gitu kan. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Tapi kalau lo mau berproses, lo mau belajar gitu kan, pasti bisa. Cuma kan butuh waktu. Nggak bisa kita belajar sekarang seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Nggak bisa. Tidak bisa. Teorinya mungkin bisa. Psikologinya itu butuh waktu. Psikologi dan setiap orang pasti beda-beda. Betul, ini kayak proses pendewasaan lah gitu kan. Kita sekolah SD, SMP, SMA itu kan ada proses pendewasaan kan di situ. Nah, psikologi trading juga begitu gitu loh. Kak Ul, Sisil tuh barusan tiba-tiba keinget dan tertarik dengan kakak marketing yang pertama kali nawarin Kak Ul. Kalau Sisil boleh tahu, brokernya lokal apa broker luar? Lokal ya. Lokalnya bisik-bisik aja Kak. Jangan kencang-kencang lokalnya. Tapi dulu aku kan benci banget ya sama dia, kesel. Sekarang aku thank you ya. Kalau nggak karena sempat lo, benci ya? Iya dong, uang hilang gitu kan. Iya. Kalau nggak karena lo, gue nggak ada di sini sekarang. Gue nggak bisa jadi trader forex ya kan? Iya sih. Kalau nggak karena gagal dulu ditawarin sama dia, mungkin aku nggak akan jadi trader sekarang. Benar, masuk akal. Betul. Oke, nah tapi pertama kali kena prank nih, ada nggak pemikiran? Oh bener ya, isu yang ada selama ini di lapangan. Broker lokal itu memang kebanyakan nipu. Sempat berpikir begitu ya, sempat. Tapi ternyata nggak semua. Dan pinter-pinternya kita pilih brokernya. Sometimes ada yang brokernya bagus, tapi ya marketingnya nakal gitu loh. Jadi belum tentu marketing yang nakal itu brokernya jelek, dan belum tentu juga broker yang bagus itu marketingnya bagus semua juga. Sometimes personal gitu loh. Jadi memang pada dasarnya kalau misalnya mau trade, first thing first, harus ngerti sendiri biar gak kena prank. Betul. Then you should choose the broker gitu kan. Betul banget. Choose pialangnya. Nah, kalau kriterianya Kak Ul sendiri dalam memilih broker nih apa? Yang paling penting sih kan kita harus pilih broker yang memang sudah terregulasi, sudah diawasi oleh OJK. Kemudian kita pastikan juga dana kita yang ditaruh di broker itu disimpan di rekening yang terpisah. By the way on the way Baswe, mungkin tadi maksudnya OJK itu kalau kita ngomongin saham kali ya. Kalau Bapepti. Iya. Oke, Bapepti maksudnya. Oke, terus dananya segregate account. Betul. Terus kita perhatiin juga nih biaya-biaya swap, terus withdraw deposit, terus spreadnya. Kenapa biaya swap itu pengaruh Kak Ulfa untuk Kak Ulfa sebagai seorang trader? Ya karena kan kalau mahal lumayan juga ya kalau kita sering overnight gitu kan. Menggerus biaya. Maksudnya itu benar-benar impactnya besar banget dalam tradingan Kak? Kalau kita sering ya lumayan sih gitu kan. Kalau ada yang lebih murah why not gitu kan. Kecuali kalau memang mahal semua ya udah gitu kan. Terus sekarang aku pilih juga yang aplikasi tradingnya tuh user friendly gitu kan. Terus stabil, kan kadang suka ada juga tuh yang lemot gitu kan, ngelek-ngelek gitu.
dan nyediain customer service juga yang siap bantu kita 24 jam gitu Of kan. course itu Valburi banget semuanya tadi yang sebut. Iya benar. Ya itu semuanya Iya, iya. ya. Aku Iya, juga itu semua karena dari kan aku Valburi. pakai Valburi juga Iya, kan. Dan iya. yang paling penting nih buat trader pemula harus pilih broker yang menyediakan edukasi gratis. That's right. Valburi juga sediain deh kalau nggak Iya, salah. Valburi sediain. Jadi kalau aku kan dulu bayar ya buat edukasi itu aku bayar gitu ke mentor aku. Kalau sekarang udah banyak edukasi gratis jadi harus Benar. dimanfaatin banget gitu Benar. sama buat. Jadi di Valburi selain edukasinya gratis, kita tiap bulan trading bareng tuh pasti. Sebulan tuh sekitar 4 sampai 5 kali kita pasti trading bareng dan live trading. Wah enak banget Itu ya udah sekarang. pasti. Jadi dan jejak digitalnya ada. Teman-teman bisa cek di YouTube. Oh tanggal sekian profit. Oh tanggal sekian. Sisil nggak bilang Valburi selalu profit ya. Iya, It's no. Tapi teman-teman bisa lihat nih berapa kali profit, berapa kali loss. Teman-teman bisa calculate. Teman-teman bisa hitung sendiri. Modelnya kayak gitu. Banyak profitnya ya. Iya. Kalau banyak rungkatnya kayaknya disuruh tutup Valburi. Iya, Yang kayak gitu. Jadi memang ternyata kriteria memilih broker tuh juga banyak ya. Tapi selain isu-isu yang marketing nakal gitu, Kak Ulfa pernah dengar isu-isu lain gak sih? Yang harus diperhatiin sama teman-teman nih kayak misalnya, oh lo hati-hati, isu ini juga berbahaya. Misalnya kayak contoh SL Hunter lah, apalah. Percaya gak sama yang namanya SL Hunter? Percaya nggak percaya sih. Percaya nggak percaya? Masih ada kayak ya. Memang kenyataannya ada Iya. gitu. Oke. Kayak gitu. Cuman yang paling penting sekarang sih ini ya pola pikir mindset aja yang jangan percaya. Sekarang kan kayaknya influencer itu lebih banyak trading itu gampang loh gitu kan. Oke. Cari cuan dari trading itu gampang loh gitu kan. Nah itu sih yang paling berbahaya saat ini ya, karena aku juga kan influencer tuh sering banyak komunikasi sama follower aku di Instagram segala macam. Kebanyakan dari mereka tuh ya kemakan omongan marketing yang beranggapan bahwa trading itu mudah, bahwa trading itu gampang banget dapet cuannya. Ternyata setelah mereka praktek yang ada mereka hilang uang gitu kan. Oke. Lebih di situ sih. Oke. Ternyata tidak semudah itu teman Valburi. Jadi teman Valburi harus, menurut Sisil ya, dari percakapan Sisil dengan Kak Ulfa ya, tetap gimana apapun yang terjadi teman-teman tuh harus bisa mandiri. Dalam menentukan kapan jual, kapan beli itu teman-teman harus tetap bisa mandiri. Teman-teman harus jangan sampai kemakan mulut manis si marketing lah ya kasarannya ya. Harus benar-benar belajar gitu kan. Karena aku korban nih gitu. Jadi Karena korban nih. Jangan sampai kayak aku gitu kan. Thanks to si kakak marketing ya. Kalau nggak ada dia kemarin, nggak ada hari ini. Nah, tapi kalau misalnya nih Kak Ul, sekarang kan juga sekarang siapa saja bisa menjangkau masyarakat Indonesia ya kan. Even though broker luar negeri gitu. Kalau Kak Ul disuruh pilih broker luar negeri apa broker lokal, Kak Ul pilih yang mana? Dulu aku sempet ya pakai broker internasional, karena dulu broker lokal itu belum bisa microlot ya. Maksudnya belum selengkap. Ya belum selengkap sekarang ya. Pas aku awal belajar ya. Karena sekarang broker lokal juga udah jauh lebih baik dan gak kalah sama broker internasional, ya aku pilih broker lokal. Karena kan lebih mudah ya kalau ada apa-apa hubungin customer service-nya. Kantornya juga jelas lah bisa kita datengin gitu kan. Kalau di luar kan susah lebih gitu. Susah ya. Oke, jadi untuk teman-teman Valburi, no matter what happen, harus cari menurut kita nih yang baik, carilah broker lokal, belajarlah secara mandiri, pilihlah broker yang benar-benar kalian bisa percaya. Betul. Nah Kak Ul, menjadi seorang ibu rumah tangga ya, ibu rumah tangga tuh kan PR-nya banyak. Yang ngurus suami, yang ngurus anak, yang ngurus semua yang ada di rumah gitu kan. Yang di rumah ini kan gak cuma anak gitu, dapur, ntar halaman, itu kan semua perlu diurus. Gimana pembagian waktu terbaik menurut Kak Ul untuk menjadi full ibu rumah tangga tapi punya side income di trading? Yang paling utama itu sih time management ya. Gitu. Gimana kita bisa memanfaatkan waktu luang kita dengan maksimal gitu. Jadi aku tuh kayak bangun pagi tuh udah buat plan nih apa aja yang mau aku lakukan hari ini. Sebenarnya sih kalau kita udah ada teknik trading yang benar, trading itu nggak terlalu banyak memakan waktu sih. Paling aku satu hari tuh 15 menit di pagi, 15 menit di sore hari, dan paling lama itu mungkin malam hari ya, bisa setengah jam atau sampai 40 menitan karena kan di malam itu kan yang aktif market gitu kan.
Ya paling kalau ditotalin satu hari itu 1 jaman jam aja. aja. Yang lama itu sebenarnya pas saat proses belajarnya, saat kita masih belum menemukan teknik trading yang benar. Itu kita masih lama, masih sering ngeliatin market, masih takut panik apa segala Iya. macam. Tapi di saat kita udah temuin teknik strateginya tuh sekarang aku paling 1 jaman aja. Oke. Dan support system sih penting banget. Support system like? Ya jadi orang-orang di sekitar kita support gak sih? Karena kan ada mungkin nggak semua orang seberuntung aku yang mungkin suaminya support aku untuk jadi trader gitu Iya, kan, iya, atau iya, mungkin iya. orang tuanya atau anaknya. Oke. Kalau misalnya dia nggak disupport sama suaminya atau anaknya atau keluarganya lainnya kan pasti dia akan lebih susah kan. Oke. Jadi pastikan punya support system yang memang baik juga. Kalau Bener-bener mau memang ya. betul mau mensupport kita, kalaupun masih belum mau mensupport, berikan pengertian gitu kan Oke. tentang trading ini. Tapi kan dari tadi kalau Sisil dengar nih yang support nih Pak Su nih. Iya. Kalau keluarga yang lain gimana? Kebetulan kita aku cuma tinggal sama suami ya. Heeh. Jadi ya keseharian lebih banyak sama suami gitu. Jadi tempat sharing aku ya cuma suami aja sih sekarang. Sebenarnya Karena kan masih nggak kecil-kecil. Gitu. Berarti maksudnya kayak mami mertua ini Enggak sih. nggak Terserah aja. terhubung ya. Iya. Nggak Bebasin ikut-ikut aja. ya, nggak Enggak. ikut-ikut bener-bener kayak pokoknya lo tanggung jawab, pokoknya Iya. rumah tangga lo baik-baik aja, Betul. ya sudah gitu. gitu. Tapi nih kalau misalnya contoh, sekarang kan kita ini hidup di zaman yang banyak banget ya juri kita, si bapak ibu netizen yang terhormat, ya kan bapak ibu netizen tolong ya kurang-kurangin. Kalau dari netizen nih, apalagi kan sekarang media sosial itu yang super nguak-nguak banget ya. Maksudnya semua orang tuh lancang kalau bisa dibilang. Kalau dari media-media tuh ada nggak sih? Pasti ada yang support itu pasti. Iya. Tapi kalau yang menghujat ini Ada gimana? juga sih. Rata-rata bilang trading forex itu haram gitu kan, terutama yang agamanya muslim ya gitu kan. Apa sih trading itu kan Tapi haram nggak sih? Dilarang agama. Dilarang emang? Aku juga kan awalnya iya sih gitu kan, akhirnya aku cari tahu ternyata ya enggak kok gitu deh. Setahu Sisil tuh ada, ini teman-teman boleh googling juga ya teman-teman Valburi ya. Setahu Sisil ada selebaran dari MUI yang menyatakan itu fine kok ya. Betul, fine. Jadi yang membuat itu haram atau enggak tuh sebenarnya di saat kita mengambil keputusan trading tuh. Kalau kita di saat mengambil keputusan tradingnya tanpa analisa, asal main asal Pencet ambil bayar posisi total. ya itu jatuhnya gambling. Oh, Gambling maksudnya ya judi ya emang judi ya haram. memang Kalau haram. tapi kalau kita udah analisa dulu segala macam, itu kan bukan haram. Iya. Ini bisnis kok. Iya, Gitu. iya. Jadi tergantung dari kita semua ini melakukannya dari sisi yang sebelah mana. Betul. Yang seperti itu. Tergantung kitanya itu bisa haram atau enggak tuh bukan salah di forexnya. Tergantung kitanya. Betul, tergantung kitanya. Teman Valburi tolong dicek dirinya masing-masing ya hari ini yang masih bingung haram halal. Coba dicek. Teman-teman ini lagi judi atau teman-teman memang lagi benar-benar melakukan bisnis yang baik dan benar. Nah, ngomong-ngomong nih kalau menjadi salah satu wanita yang menjadi influencer di bidang trading, ada nggak sih maksudnya encourage buat teman-teman wanita di luar sana atau bahkan teman-teman pada umumnya, maksudnya kayak aku aja loh perempuan nih trading. Iya sih memang ya di Indonesia pada khususnya ya ada stereotype, ada stigma gender yang lebih beranggapan kalau perempuan itu nggak cocok lah gitu ya untuk melakukan bisnis yang bisa dibilang cukup beresiko seperti Yes. trading forex kan. Apalagi di Indonesia nih pandangan tradisional kita menganggap perempuan itu kayaknya lebih cocok udah deh kerja yang minim resiko aja, yang santai aja gitu kan. Tapi ternyata loh setelah aku baca-baca ada hasil penelitian dari beberapa universitas luar gitu yang menyatakan bahwa ternyata trader forex perempuan itu lebih banyak kelebihannya dibanding trader forex laki-laki. Really? Karena kan maksudnya gini nih, ini pasti juga jadi pertanyaan teman-teman, which is pertanyaan Sisil juga nih. Sebenarnya nggak tahu ya pertanyaan teman-teman apa enggak, tapi ini pertanyaan Sisil dari lubuk hati yang paling dalam. Cewek mana sih nggak gampang baper? Sama market aja Sisil baper loh. Iya sih. Dipencet buy dia turun, dipencet sell dia naik, kurang ajar nih market kan gitu jatuhnya. Dan memang kayaknya udah kodratnya perempuan tuh yang namanya perempuan itu akan lebih mudah, akan lebih banyak menggunakan feeling daripada logikanya. Gimana kok Kak Ulfa tuh
bisa stabil sampai hari ini? Dari tadi kan ngomongnya analisa terus ya. Sisu dari tadi pengen tanya nih, ini analisa nggak pakai perasaan apa? Apa gimana sih? Ya kan seperti yang aku bilang tadi, perasaan itu kan jatuhnya psikologi trading. Oke. Iya, jadi untuk bisa memanage itu butuh experience, butuh waktu, balik lagi ke situ. Iya ya, jadi harusnya lo kapok, jangan diulang-ulang terus tuh perasaannya Iya, gitu jadi kali ya. semakin sering loss, semakin sering membuat kesalahan, yang tadinya panik berkurang, akhirnya udah nggak main hati tuh. Udah belajar ikhlas kalau loss gitu kan. Di saat profit juga nggak yang jadi sombong atau Iya, gimana. nggak kurang-kurang terus. Betul. Jadi perjalanan trading forex aku nih ya, bukan hanya sekedar belajar gimana sih cara cari uang gitu kan, tapi ini proses pendewasaan juga. Oke. Gimana aku belajar bangkit di saat aku gagal, aku belajar untuk lebih sabar, mengendalikan emosi, nggak serakah. Yang tanpa aku sadari itu berefek loh ke diri aku secara personal dan juga untuk kehidupan aku pribadi. Bahkan lebih dalam ini bisa dikatakan spiritual journey juga gitu. Oh, really? Iya, karena kita kan untuk bisa ikhlas, untuk bisa sabar, untuk bisa menerima, kadang kita harus back to God gitu kan ya. Iya. Iya. Ini back to God-nya untuk masalah menguatkan diri ya teman-teman. Betul. Bukan nanti ketika marketnya lagi naik, Tuhan saya lagi posisi sell Tuhan, tolong dibantu marketnya turun. Iya. Enggak, itu another story ya kalau Iya, Pak ya. Bukan beda. gitu ya, karena kan banyak Bukan banget dong. ya. Biasanya kalau kita lihat meme yang lagi banyak Iya, rame nih, iya. giliran pencet sell, terus harganya naik, pasang. Iya. Semua dipasangin, turun marketnya turun. Enggak gitu ya konsepnya Nggak gitu ya. dong, Bukan beda, gitu ya, mengandalkan beda. Tuhannya lebih untuk kayak oh ya udah terima. Iya. Oh ya udah pasrah. Iya, karena kalau kita masih kenapa sih ini loss? Itu kita nggak bener pasti. Akhirnya kan kita dendam nih. Iya. Ya udah, trading lagi, malah jadi tambah loss ujung-ujungnya gitu. Oke. Kau bener gak sih kalau trading tuh easy money? Cari duitnya gampang. Saat prosesnya enggak. Oke. Setelah melalui prosesnya, ya. Yes, easy money. Yes, right. Ini boleh diinfo-info nggak ini si easy money ini siapa sih nggak suka duit? Iya. Hari gini loh, bener gak sih? Boleh tau gak sih nih dengan sekarang saat Kak Ul sudah, oh ternyata ini salah satu cara gampang cari duit nih. Boleh tau gak sih dana-dana yang dapat dari trading nih kebanyakan sebenarnya kita sebagai perempuan itu kan pasti ada saatnya kayak oh enggak nih Sil, ini duitnya memang buat tabungan buat anak aku ntar. Oh duitnya, oh enggak, aku memang sama suami aku udah yang kayak pokoknya urusan rumah tangga loh, tapi ntar kalau mau jalan-jalan gue nih. Oh enggak, duitnya buat aku sendiri. Oh enggak, duitnya buat anak aku. Boleh nggak sih di-share mungkin buat pengalaman teman-teman juga kenapa sebagai wanita tuh harus tetap nih aktif dalam Kalau aku mencari sih, duit. alhamdulillah kebetulan untuk kebutuhan aku pribadi, kebutuhan keluarga, anak-anak semua udah tercover sih. Oke. Sama suami sebenarnya tanpa harus aku mencari sampingan pun gitu kan. Cuma kan aku sebagai wanita juga merasa lebih apa ya, kayak ngerasa lebih produktif, ngerasa lebih aku berguna nih, aku bermanfaat, aku bisa menghasilkan loh Iya, gitu iya, kan. iya. Di saat aku bisa menghasilkan uang salah satunya dari trading forex. Nah karena semua kebutuhan pribadi aku, keluarga semua udah bisa tercover sama suami, jadi hampir 90% hasil trading aku itu aku investasikan lagi di stock market. Oke. 10%-nya mungkin untuk sedekah atau berbagi gitu. Jadi bener-bener oke, hasil oke. tradingnya nggak aku pakai, Jadi bener-bener bener-bener ya muter-muter situ bener-bener aja, aku pokoknya harus investin. berkembangin, Iya, pokoknya aku terus kembangin. berkembang ya. Betul. Oke, wah ini teman-teman Falburi ini benar-benar sangat menginspirasi ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau hidup yang enak ya, kita harus pintar-pintar nih muterin Betul. duit karena kita nggak pernah tahu ya. Iya. Amit-amit jabang bayi terjadi kayak kemarin corona. Wah pusing-pusing juga sebenarnya. Iya kita harus. Pengeluarannya pasti, pendapatannya nggak pasti gitu Iya kan. betul. Enak dong ya berarti. Maksudnya sekarang udah jadi wanita yang independen. Maksudnya jadi kesayangan suami pasti. Amin. Ya kan, maksudnya kan kita kan berumah tangga tuh pasti yang saling support. Kita Iya. kerja tim dan maksudnya kayak sekarang everything good, keuangan good, Iya. anak-anak juga pada jago-jago Alhamdulillah, yang seperti iya. itu kan. Tapi pernah ini nggak sih Kak Ul? Maksudnya kayak pernah bikin target nggak? Oh mungkin sekarang adek udah diajarin untuk nabung. Iya. Oh mungkin adek sekarang udah sedikit banyak ngerti mengenai anggaplah kayak mungkin deposito dalam bahasanya adik-adik ya, Iya, dalam iya. bahasanya anak-anak ya, saham. Tapi ada nggak target tertentu kayak contoh nih misal anak SMA sekarang, anak SMK sekarang itu bahkan bukan cuma trading futures, literally macam-macam. Nah, apakah nanti anaknya Kak Ul di usia SMA ini juga sudah boleh terjun? Kalau bisa sih dari SMP ya. SMP udah mulai aku
ajarin. Nggak takut psikolognya terganggu? Besok ulangan, hari ini ngeliatin floating loss. Kalau aku sih, kalau memang anak itu passion misalnya di trading ya, enggak terlalu harus fokus sama sekolah malah. Kalau emang mau jadi bener deh, aku gitu. Serius? Oh, kamu mau passion di situ, jalanin itu aja gitu. Sampai kamu bener-bener expert di situ gitu. Spesialisasi. Oke. Jadi memang kayak better you know what you want. Ya, jadi sekolahnya and you is okay become lah. what you to do. Formalitas aja lah. Kalau memang ternyata dia mau, situ. aku nggak mau memaksakan juga ya. Iya. Gitu. Tapi dari sini kelihatan nggak sih? Dari usia Dedek sekarang kelihatan nggak sih? Misalnya contohnya kayak contoh nih, Sisil dari sononya doyan duit. Jadi kayaknya dari SD tuh sama mama dimodalin duit, dia diajak pergi kayak ke tempat jual beli peralatan tulis, jualan di sekolah sampai ditegur sama guru, lo nggak boleh jualan sekolah ya. Tapi kan namanya anak-anak kan lumayan. Tapi kan itu kan bisa kelihatan nih. Kalau Ade ini kelihatan nggak sih dari sekarang nih? Dia sih udah kelihatan ya, dia tertarik gitu. Mas kan aku sering ngobrol sama suami ya depan dia soal trading, analisa teknika, dia sering ngeliatin chart tuh. Ma ini apaan sih? Bahkan waktu dia TK aja tuh dia gambar chart. Terus terus kasih liatin ke aku, mama ini mah katanya naik sama mama naik, dia kirim gambar chart lagi bullish gitu. Naik gitu kan. Itu dia kayak udah ada ketertarikan gitu, makanya aku mau aku arahin ke sana gitu. Oh menarik sih, ini kalau dari SMP sih emang menarik sih. Kalau misalnya emang bener-bener terjun. Tapi memang maksudnya kayak nggak apa-apa kalau misalnya ntar sekolahnya turns out biasa-biasa aja. Asal jangan gak naik kelas aja. Oh ya, amit-amit nggak boleh deh. Jangan ya adik-adik yang SMA pun yang sekarang lagi lihat live trading kita tidak boleh. Karena gimana tetap sekolah itu penting. Betul. Ya. Sekolah tetap penting, tapi dengan kita tahu kita mau expert di bidang apa, hidup itu akan memang lebih mudah. Iya. Ya, hidup itu emang akan lebih mudah. Berarti nggak ada batasan usia atau target usia. Targetnya sih tadi SMP ya, tapi kalau misalnya belum siap pun ya sabar menanti. Lihat gitu. sikonnya seperti apa nanti. Seperti apa, nggak ada target angka-angka tertentu kapan nih kamu harus siap, itu nggak ada. Enggak sih, lihat Tidak anaknya ada. nih seperti apa. Nah, untuk si Ade, siapa sih namanya Kak Ul? Z sih panggilannya. Z mungkin ntar one day lihat lihat podcastnya Mami ya Z udah disiapin sama Mami. Cuman nih Z khusus buat Z nih ya, Z Kak Sisil punya pertanyaan buat Mami sebenarnya. Apakah ada privilege tertentu untuk Z? Z nanti kalau mulai trading, Z harus pakai modalnya Z sendiri. Mungkin mulainya start small nggak apa-apa, tapi modal Z sendiri, jadi Z bener-bener tanggung jawab. Atau Mami modalin, nih yang mana nih buat Z? Enggak dong, jadi harus pakai modal dia sendiri. Jadi kan sekarang dia udah mulai nabung nih. Ya kan kalau misalnya hari raya tuh dapet THR apa segala macam, dia nggak jajanin. Jadi emang basicnya dia suka nabung gitu. Terus dia nggak, Mama aku gak mau beli mainan, aku mau tabungin aja, itu tanpa harus aku minta ya gitu. Kayaknya ntar gue punya anak titipin ya, masukin asramanya Kak Ulfa, biar anak gue ntar bisa nabung. Jadi dia udah punya tabungan sekarang gitu. Aku bukain tabungan, terus aku bilang nanti kan sekarang uangnya kita investasiin dulu di saham ya. Nih kalau ada saham yang turun nih, uang dari bank kamu aku beliin saham biar naik lebih berlipat gitu. Nah, jadi kan itu nanti bisa jadi modal buat dia, tabungannya dia yang sekarang itu. Oh tapi dia understand ya dari sekarang. Mami alokasiin ke sini nih, Mami ngomong sama Z. Kita ngejelasinnya dengan cara anak-anak gitu. Jadi dia ngerti, tahu. Karena dari umur 3 tahun tuh karena aku sama suami sama-sama trading, sama-sama suka saham, suka forex. Terus kan sering ngobrol depan dia, ternyata dia itu mencerna obrolan kita juga sampai kaget gitu loh, kok tiba-tiba tahu gitu. Tiba-tiba ngerti aja nih anak ternyata gitu ya. Karena dari obrolan aku sama suami, ternyata dia mencerna dan jadi lebih mudah memahami karena sering ngedengerin kita ngobrol. Oke. Jadi Z nanti one day Z udah gede, Z boleh cari, ntar Mami cerita. Mami dulu pernah podcast nih, Mami udah ngomong nih, lo harus pakai modal lo sendiri, jangan kaget. Ini udah terjadi di tahun 2024 sih. Ya kan Z mungkin lihatnya nanti tahun Z SD ya? SD kelas 1. Oh masih lama. Z mungkin lihatnya tuh masih sekitar SMP umur berapa sih? Ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya 9-10 tahun lagi lah, 9-10 tahun lagi sih bakal lihat kayak siap-siap ya Z, uangnya Z harus modal sendiri. Tapi it's okay karena Z udah punya mentor yang hebat.
Z punya mama, Z punya papa yang maksudnya bener-bener udah ngerasain asam manis pahitnya, pasti akan punya mentor yang lebih bantuin Z untuk lebih berhati-hati. Nah Kak Ul, mungkin ada juga nih Kak Ul sepatah dua kata manis, cileh. Tapi ini bukan marketing manis, so don't worry ya. Maksudnya, yuk kita sama-sama encourage nih buat teman-teman perempuan di luar sana yang aku ibu rumah tangga, aku terbatas waktu, aku terbatas lingkup geraknya, aku lagi terbatas banyak hal. Tapi aku tetap butuh side income. Gimana? Jadi ibu rumah tangga itu memang melelahkan gitu kan. Tapi bukan berarti kita harus nyerah gitu aja dengan kondisi kita yang udah sih berumah tangga, kita fokus ngurusin anak, itu juga nggak salah. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan waktu luang kita, ternyata kita bisa loh cari side income. Tentunya disesuaikan dengan kondisi kita juga nih yang ibu rumah tangga yang mungkin kebebasannya nggak sebebas seperti laki-laki atau wanita yang benar-benar fokus di karir. Tapi bisa loh ternyata, salah satunya nih cari side income yang bisa kita lakukan di rumah gitu kan. Salah satunya ya trading, karena trading kan easy banget, bisa dilakukan di mana aja. Kemudian jam berapa aja. Jadi kita nggak terikat waktu, nggak terikat tempat. Jadi bisa kok, yuk bisa, para Kak, perempuan, ibu rumah tangga gitu kan. Kita semangat nih cari passive income. Salah satunya dengan belajar trading forex. Di Valburi juga banyak kan edukasi gratisnya ya? Yes, correct. Jadi di Valburi nanti teman-teman, ini buat para ibu-ibu ya terutama ya, cukup download aplikasi Valburi melalui App Store atau Play Store, tinggal sign up aja. Don't worry, tidak dipungut biaya apapun. Wow. Ya kan, malah kita kasih demo gratis. akun loh. Wow, enak Kita kasih banget. demo akun, boleh dicoba dulu, belajar dulu, bener kata Kak Ulfa tadi ya, belajar dulu psikolognya. Cari tahu dulu nih kira-kira style tradingnya yang baik dan benar gimana. Baik dan benar itu menurut pribadi lepas pribadi ya Kak Ul. Betul, beda-beda Karena ya. rasanya kalau kita ngomongin style trading kayaknya beda. Beda-beda, Anggaplah Sisil sukanya following trend nih. Iya. Belum tentu orang lain following trend Iya, kan. betul. Sisil doyannya trading tiap hari. Kalau nggak tiap hari rasanya hampa gitu Iya. kan. Tapi kalau lihat Kak Ul kayaknya nggak tiap hari Iya, kayaknya aku ya. kayaknya nggak terlalu agresif deh. Gitu. Ya kan, nggak agresif. Dan enaknya lagi kalau teman-teman punya aplikasi Valburi, teman-teman bisa dapat panduan gratis dari Valburi. Sisil nggak bilang panduannya selalu profit ya teman Valburi. Cuman kalau dikalkulasiin bulanannya oke lah, Ya. masih oke lah buat perputaran dana tuh oke di atas bank. Terus abis itu teman-teman juga bisa belajar, kita bisa melakukan live trading bareng. Nah tapi nih Kak Ul, ini gara-gara tadi kita ngomongin saham dan trading nih, Sisil jadi mulai kepikiran, Kak Ul udah biasa trading di futures ya, trading forex, trading emas gitu kan. Iya. Awalnya start dari situ. Iya. Terus akhirnya start ke saham. Ini saham dulu apa futures dulu? Futures dulu justru. Futures dulu. Iya. Gak keganggu lagi psikolognya. Dari futures ke saham ini kan dua hal yang berbeda. Di trade kan kita tahu kalau trading futures kita bisa buy bisa sell. Iya. Di saham kan nggak bisa. Jamnya juga beda. Justru sebenarnya kan futures itu lebih volatil ya. Saham itu sebenarnya lebih slow lah. Oke. Jadi sebenarnya dari sisi psikologi itu lebih susah forex sih. Jadi begitu ke saham aku ngerasanya justru lebih slow. Oke. Gitu. Jadi Tapi untuk perputaran duit memang cuman ya perputaran uang lebih cepat di forex. Jadi ya balik lagi ke pribadi masing-masing sih Iya. gitu kan. Dan mungkin karena aku ibu rumah tangga juga ya gitu. Aku memilih yang nggak terlalu agresif karena kan aku masih banyak yang harus diurusin nih gitu kan. Nggak yang benar-benar bisa fokus gitu. Mungkin kalau aku masih single nih, aku mungkin bisa lebih agresif tradingnya, bisa lebih mantengin market gitu kan. Jadi disesuaikan dengan kondisi masing-masing ya, gitu. Oke. Nah Kak Ul mungkin ada masukan juga, mungkin boleh nih ngasih input nih buat teman-teman, apalagi kan Kak Ul nih pernah di perbankan ya. Iya. Mungkin boleh nih dikasih tau ke teman-teman sekira-kiranya nih, kita nggak ngomong nominal 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 enggak. Tapi kita ngomonginnya percentage. Kira-kira dari uang dinginnya teman-teman ini, batas maksimumnya teman-teman sebagai pemula yang mau belajar aja, itu berapa persen dari uang dingin mereka sih yang boleh dijadiin modal? Mungkin kalau untuk pemula di 20-30% ya.
20 sampai 30% dari dana dingin yang teman-teman Iya, punya. kalau pemula ya. Yes. Kalau misalnya udah jago nih, Mhm. di atas 70 juga why not? Karena Iya, kan why not? semakin bisa menghasilkan banyak kan semakin bagus ya. Oke. Gitu. Tapi untuk teman-teman yang pemula mungkin 20 sampai 30 Iya, dari start dana small dingin, dulu. start small. Betul. Nah, gimana kalau teman-teman ternyata di sini ini tidak dingin-dingin banget duitnya nih, tapi memang aduh kalau ada opportunity untuk side income why not juga. Menurut Kak Ul gimana buat teman-teman yang modelnya anggaplah misalnya masih budak korporat nih, tapi mau start nih, itu ada nggak sih kriteria-kriteria tertentu yang harus diperhatiin sama teman-teman ini? Kalau masih single, it's okay ya. Oke. Karena kan tanggung jawab only ke diri dia sendiri Oke. gitu. Tapi kalau untuk yang udah berumah tangga, itu harus lebih difikirkan lagi karena keputusan keuangan yang kita ambil itu akan berdampak ke keluarga, ke anak-anak, ke pasangan. Jadi harus lebih bijak gitu. Oke. Kalau bisa nggak ya bisa aja. Cuman pertama kalau yang udah nikah nih harus diketahui oleh pasangan, didiskusikan dulu jumlah yang memang bijak tuh berapa sih, kan aku pikir itu setiap orang beda-beda gitu. pasti Nggak beda bisa kita samaratakan. Yang pasti resikonya siap menanggung resiko, intinya gitu. Jika uang itu hilang tuh segitu siap nggak? Gila nggak? Gitu Iya. ya? Bener Kalau gila siap nggak nih? oke gitu. Gitu ya. Jadi pada dasarnya kalau trading tuh kita bukan mikirin profitnya dong. Betul. Yang kita pikirin itu nggak melulu soal profit, tapi lebih ke gimana caranya kita siap dengan segala resiko yang ada. Betul. Jadi trading tidak selamanya indah ya. Iya, kadang orang fokus cuma ke profitnya aja, cuma lupa ada risiko yang besar di situ. Berani nggak kalau uangnya hilang sekian gitu? Jangan cuma mikirin, wah nanti profit sekian, gitu. Bukannya nakut-nakutin sih, Iya. cuma kan justru kalau kita sering loss, gagal terus kan banyak orang yang berhenti trading kan? Yes, Stres. correct. Akhirnya nggak konsisten, akhirnya cuma short term doang. Oke. Ya kalau mau long term ya gitu caranya. Start small. Oke. Iya, jangan cuman mikirin profitnya aja. Jadi risk manajemennya juga harus kita pikirkan. Oke. Nah, teman Valburi, kita udah banyak ngobrol ya sama Kak Ul. Mungkin sekali lagi nih Sisili ingetin buat teman-teman Valburi, if you wanna try, give it a try. It's okay. It's totally fine. Tapi tetap nih, dalam bisnis tetap ada yang namanya resiko yang teman-teman harus berani tanggung. Start small, it's okay. Karena dengan start small kita akan melatih psikologikal kita. Betul. Karena kita melatih itu bukan cuma perkara demo akun atau real account. Psikologi kita itu akan berbeda ketika itu di demo akun atau real account. Dan teman-teman harus pintar-pintar dalam menentukan siapa broker yang teman-teman pilih. Nggak cuman itu, hati-hati sama mulut manis marketing. Jadi no matter what happen, teman-teman harus tetap bisa belajar sendiri, lakukan itu sendiri, do it by yourself gitu ya. Karena nggak bisa sepenuhnya kita menyalahkan orang lain gitu kan. Betul. Karena memang hidup ini penuh dengan kejutan-kejutan yang sangat spektakuler. Baiklah teman-teman, kita udah sampai di penghujung acara. Terima kasih sudah setia bersama Gagal Nggak Selamanya. Iya. Thank you Terima Kak kasih, Ulfa. Kak Thank you for Sivil. coming. Thank you udah Thank you kasih juga. banyak insight buat teman-teman Valburi. Keseruan hari ini sangat sayang kalau dilewatkan hanya begitu saja ya kan. Jadi teman-teman jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe, dipencet tombol loncengnya ya kan. Jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai lupa di like. Jangan lupa juga untuk tulis komentar di bawah ini. Kalau ada pertanyaan untuk Kak Ulfa juga boleh banget ditulis di kolom komentar. Ntar aku tanyain. Ya, aku temenan soalnya sekarang di Instagram. Ya, ntar aku tanyain sama Kak Ulfa. Atau mungkin kalau teman-teman pengen kupas lebih dalam lagi atau punya banyak pertanyaan, tulis di kolom chat. Kalau teman-teman excited dengan sebanyak-banyaknya komen, ntar kita undang lagi Kak Ulfa ke GGS yang seperti itu. Baiklah teman-teman, jangan lupa juga di follow akun Instagramnya Valburi, akun TikToknya Valburi, karena kita akan punya banyak banget promo buat teman-teman semua. Thank you semua, see you lagi di another episode. Bye-bye. Bye.